Kali ini saya akan menjelaskan tentang memprogram NC dasar dengan menggunakan aplikasi program Mastercam. Berikut ini adalah gambar kerja yang akan kita buat program pada aplikasi Mastercam. Ada hal yang perlu diperhatikan di dalam memprogram menggunakan aplikasi Mastercam, yaitu perencanaan proses toolpath yang akan kita kerjakan pada setiap bagian-bagian dari benda kerja. Yang pertama adalah face, yaitu dengan menggunakan tool 1 yaitu end mill diameter 12 mili. Yang kedua adalah toolpath contour dengan menggunakan tool 1 end mill diameter 12 mili. Dan yang ketiga adalah toolpath pocket, baik itu rectangle pocket maupun circular pocket, yaitu menggunakan tool 1 end mill diameter 12 mili. Yang keempat, toolpath contour menggunakan tool 2 yaitu end mill diameter 10 mm. Yang kelima, toolpath contour yaitu tool nomor 3 end mill diameter 6 mili. Yang keenam, toolpath contour boring yaitu tool 4 NC drill dengan diameter 10 mili. Yang ketujuh, back drill dengan tool nomor 5 yaitu twist drill dengan diameter 4,2 mili. Dan yang kedelapan adalah tapping menggunakan tool nomor 6 yaitu tap M5 kali 0,8. Berikut ini langkah-langkah di dalam proses pemrograman dengan menggunakan Mastercam 2017. Buka aplikasi Mastercam 2017. Langkah awal di dalam proses memprogram CNC dengan menggunakan Mastercam adalah kita membuat gambar kerja, yaitu dengan kita klik pada menu wireframe, klik rectangle, select position first cornernya 0,0, sedangkan second cornernya 70,100. Oke, klik line endpoint, ketik pada first endpoint 7,0, second endpoint yaitu pada posisi 7,61.35. Oke, kemudian kita buat arch endpoint, klik first point di sini, masukkan koordinat untuk second point 12,86 dengan radius 50 mili. Kemudian select bagian arch yang dibutuhkan. Berikutnya klik line endpoint, klik first endpointnya di sini, kita klik multi line, masukkan koordinatnya 63
Berikutnya second endpoint kita masukkan 63,0. Oke. Pada bagian ujung kita buat fillet yaitu R2, klik fillet, radius kita ganti 2 mili, klik line 1, klik line 2. Oke. Berikutnya kita membuat garis kontur pada bagian atas, itu dengan cara klik line endpoint, masukkan koordinat 0,90, kemudian untuk second endpoint kita masukkan koordinat 5,90, klik OK. Lalu kita buat arc endpoint, first point kita klik di sini, masukkan second pointnya 10,95 dengan radius 5 mili. Kita select bagian radius atau arc yang kita butuhkan. Oke. Kemudian kita klik line endpoint, first pointnya kita klik di sini, second endpoint yaitu pada koordinat 12,97, kemudian second endpoint pada posisi koordinat 66,97, klik OK. Lalu kita buat arc endpoint, klik first pointnya di sini, masukkan second point pada koordinat 70,93 dengan radius R4. Lalu kita klik atau kita select pada arc yang kita butuhkan. Oke. Berikutnya kita membuat rectangle untuk pocket, yaitu klik pada rectangular shape, anchornya kita pilih bagian center, kita masukkan ukuran pocket 40, widthnya 30, kemudian filletnya 6 mili. Kemudian select position pada base pointnya, yaitu pada posisi koordinat 36,24.1, klik OK. Kemudian kita buat circular pocket, klik pada circle center point, kita masukkan center pocketnya yaitu pada koordinat 38,70 dengan radius 11 mili. Kita klik OK. Selanjutnya adalah yaitu circle center point. Center pointnya kita isikan pada koordinat 36,24.1 dengan radius 2,1. Oke. Kemudian kita buat
lingkaran yang kedua, yaitu posisi di atasnya, yaitu pada koordinat 36,34.1 dengan radius yang sama, yaitu 2.1. Oke. Berikut kita klik menu transform, klik pada rotate, pilih objek yang akan kita rotate, and selection. Untuk number of rotate kita tulis 5, dengan jarak rotate yaitu angle between 60 derajat. Untuk center kita tentukan di bagian tengah ini. Klik OK. Maka kita akan mendapatkan 6 buah lingkaran dengan angle between 60 derajat. Berikut untuk bagian slot, yaitu kita pilih menu arch polar, center point, yaitu pada koordinat 38,70. Kita isikan radiusnya adalah 20. Start angle kita mulai dari 15 derajat, dan end angle kita masukkan minus 15 derajat. Oke. Kemudian langkah berikutnya, klik pada transform, klik pada rotate, klik objek yang akan dirotate, and selection number rotate. Kita masukkan 2, angle between-nya 90 derajat. Untuk center point, klik pada bagian ini. Apabila posisinya terbalik, klik pada direction. Maka hasilnya akan seperti ini. Klik OK. Setelah gambar kerja kita buat di dalam menu drawing di Mastercam, maka langkah berikutnya adalah menentukan mesin yang akan kita gunakan di dalam proses. Yaitu caranya dengan klik pada menu mesin, klik pada mill, klik untuk mesin mill 3 aksis VMC MMD, maka nanti akan keluar pada menu toolbar di sini. Untuk mempermudah, kita klik pada view, kita klik pada isometric view. Kemudian kita atur untuk stock setupnya, klik origin pada posisi ini, klik untuk select corner, klik pada bagian poin ini, kemudian kita drag sampai bagian poin ini. Maka kita akan mendapatkan ukuran untuk stock setupnya, yaitu 70 kali 100. Tinggal kita masukkan untuk ketebalannya untuk set 30 mm. Klik OK. Berikut yaitu toolpath. Toolpath yang pertama adalah face. Langkahnya adalah sebagai berikut.
klik kanan pada bagian ini, kemudian pilih Mill Toolpath, pilih Face, kemudian masukkan file name-nya, nama filenya misalkan tugas sesi 3. Klik OK. Lalu klik untuk entities yang akan diproses untuk Face Toolpath. Klik di bagian ini, kemudian OK. Klik pada bagian tool, select tool library, kemudian kita klik pada filter untuk memudahkan pemilihan tool, yaitu end mill diameter 12 yang pertama. Oke, kita cari untuk flat end mill diameter 12. Oke, yaitu sebagai tool nomor 1. Kemudian kita atur spindle speed sesuai dengan kebutuhan, misalkan 2000 rpm. Feed rate yang akan kita pakai di dalam proses misalkan 200 mm per menit. Sedangkan untuk plank rate-nya yaitu arah gerakan vertikal 100 mm per menit. Kemudian kita tentukan untuk cut parameter, kita pilih style untuk cut parameter, misalkan kita pilih zigzag. Klik pada auto angle. Pada stock toolnya untuk floor kita isikan 0, tidak disisakan. Depth cut kita tidak perlu mengatur depth cut karena untuk face hanya sedikit sekali. Kemudian kita klik pada linking parameter, retract misalkan tetap 10, tetap 25. Fit plane-nya misal kita buat 5, top stoknya 0, depth untuk pemakanan misal kita isi 0 minus 0,1. Oke. Sedangkan untuk toolpath yang kedua yaitu kontur, klik kanan, pilih Mill Toolpath, kontur. Pilih entity yang akan kita kontur pada kontur yang pertama, yaitu klik pada entity yang ini. Kemudian klik OK. Klik pada tool. Tool yang digunakan tetap tool nomor 1 yaitu flat end mill diameter 12. Kita atur spindle speednya 2000 rpm, feed rate 200 dan plank rate 100. Ini menyesuaikan untuk kemampuan dari mesin yang dimiliki. Kemudian klik pada cut parameter. Untuk kompensasi untuk tabnya komputer, compensation direction-nya adalah left. Kemudian atur depth cut. Misalkan untuk setiap penyayatan roughing-nya 2 mili, finish cut-nya adalah 1. Kemudian kita klik pada lead in dan lead out-nya. Terus kemudian kita aktifkan multipass. Misalkan jumlah dari multipassnya 4 kali. Dengan finishnya 1 kali yaitu sebesar 0,5 mili. Kemudian kita atur pada linking parameter.
kita buat absolut. Feed plane kita atur 5 mili, top stoknya 0, untuk depthnya yaitu minus 5. Oke. Sedangkan untuk toolpath yang ketiga yaitu kita membuat pocket. Klik pada mill toolpath, klik pocket, kemudian klik entity pada rectangle pocket and change, kemudian klik pada circular pocket. Oke. Klik tool yang dipakai tetap tool nomor 1. Kita atur spindle speednya 2000 rpm, feed rate-nya kita isikan 200 mm per menit, sedangkan untuk plung rate-nya kita isikan 100 mm per menit. Cut parameter untuk stock lift-nya pada wall 0, kemudian pada floor-nya kita isikan 0. Pada saat proses roughing kita pilih untuk cutting modenya atau cutting methodnya kita pilih parallel spiral, entry motion kita off kan, kita tidak menggunakan helix maupun ram. Sedangkan untuk finishing 1 kali dengan spasi 2,5, sedangkan lead in dan lead out nya dinonaktifkan. Sedangkan depth cut kita atur maksimum untuk penyayatan 2 mili untuk roughing dan finishing 1 mili, 1 kali finishing. Kemudian kita klik pada linking parameter, kita klik pada absolute, kita atur pada feed plane 5 mili misalkan, top stoknya 0, depth cut-nya adalah kedalamannya minus 3 mili. Oke. Langkah berikutnya yaitu kontur pada bagian atas. Yaitu langkahnya adalah sebagai berikut. Klik kanan, mill toolpath, kontur. Kita klik entity yang akan kita kontur, klik OK, klik tool. Kita menggunakan tool nomor 2 yaitu 10 mm yaitu end mill. Oke. Flat end mill 10 mili. Oke. Tool nomor 2. Kita atur kecepatan untuk spindle-nya 2000 rpm, feed rate misalkan 200 mm per menit, sedangkan plung rate-nya kita atur 100 mm per menit. Kemudian kita klik pada cut parameter komputer, yaitu kompensasi direction-nya adalah left, untuk stock lift-nya untuk wall 0 dan floor-nya juga 0. Untuk depth cut yaitu maksimum penyayatan, kedalaman penyayaran 2 mili, finish cut-nya adalah 1 mili, yaitu dilakukan untuk finishing 1 kali. Lead in, lead out kita aktifkan. Multipass kita atur number untuk multipass-nya, yaitu untuk kontur ini cukup dengan 2 kali multipass dengan spasinya 5 mili, sedangkan finish cut-nya nanti 1 kali yaitu setengah mili. Kita atur linking parameter. Untuk
top stoknya karena sudah disayat pada awal, yaitu kita masukkan -5, sedangkan depthnya kita masukkan -10. Oke. Langkah berikutnya adalah kita membuat kontur untuk pembuatan slot, yaitu dengan menggunakan tool nomor 3 yaitu end mill dengan diameter 6 mili. Langkahnya adalah klik kanan, mill toolpath, kita pilih kontur, klik pada garis kontur yang akan kita proses, yaitu klik 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian kita klik pada tool, select tool library, kita pilih yaitu flat end mill dengan diameter 6 mili. Oke. Kita atur sebagai tool nomor 3. Kemudian kita atur spindle speednya 2000 rpm, feed rate-nya misalkan 200 mm per menit, plank rate 100 mm per menit. Kemudian cut parameter untuk compensation-nya atau kompensasinya kita off-kan. Depth cut tetap, yaitu roughing-nya maksimum 2 mili. Untuk finish cut-nya 1 mili. Lead in dan lead out-nya kita nonaktifkan. Multipass kita nonaktifkan. Kita klik pada linking parameter. Untuk depth-nya -3 mili. Oke. Langkah berikut yaitu kita membuat center drill pada bagian lingkaran ini, yaitu klik kanan, mill toolpath, kita pilih menu drill, kemudian kita klik pada masing-masing poinnya, klik 1, klik 2, klik 3, 4, 5, klik 6, dan klik 7. Oke. Tool yaitu kita menggunakan tool yang keempat yaitu NC drill dengan diameter 10. Select library tool, kita filter, kita pilih spot drill. Oke. Kita cari NC spot drill dengan diameter 10 mili. Oke. Kita rubah sebagai tool nomor 4. Lalu kita atur kecepatan untuk spindle-nya 2000 rpm. Untuk feed rate misalkan 200. Klik pada cut parameter. Kita pilih pada counter bore. Kita isikan dwell time-nya misalkan 2 second. Linking parameter karena dia terletak pada rectangle pocket, top stoknya adalah -3. Untuk depth-nya misal kita atur pada kedalaman untuk center drill yang dilakukan untuk NC drill yaitu pada kedalaman -5 yaitu 2 mili. Kita oke. Langkah berikut toolpath drill yaitu langkah proses pengeboran dengan menggunakan twist drill dengan diameter 4,2 yaitu pada bagian yang sama. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4,
klik 5, klik 6, klik 7. Oke. Kemudian kita pilih tool, yaitu tool yang kelima, twist drill dengan diameter 4,2 mili. Kita pilih drill. Oke. Kita cari yaitu drill dengan diameter 4,2. Oke. Nah, sebagai tool nomor 5. Nah, kita atur untuk spindle speednya, misalkan 2000 rpm, feed rate-nya 200, feed untuk pengeboran aja plank rate, yaitu kita isikan tidak terlalu cepat, yaitu 100. Kemudian cut parameter, kemudian kita pilih proses pengeboran, misalkan yaitu pack drill. Untuk besarnya packnya misalkan 2 mm setiap kali pack. Kemudian kita atur pada linking parameter, top stoknya adalah -3, untuk depthnya berarti minus 12,24. Oke. Nah, dan yang langkah terakhir untuk toolpath, mill toolpath drill dengan posisi yang sama, yaitu proses pengetapan. Oke. Tool nomor 6, kita pilih select library tool, filter, kita ambil yaitu tab right hand. Oke. Kita cari yaitu ukuran tab M5 kali 0,8. Nah, oke. Kita tambah untuk FPT atau pitch-nya adalah 0,8. Spindle-nya jangan terlalu cepat, mungkin hanya 150 rpm. Kemudian kita pilih cut parameter, cycle-nya kita pilih tab, kemudian kita klik pada linking parameter absolute, top stoknya adalah -3, sedangkan untuk depthnya -8. Oke. Jadi total keseluruhan untuk toolpath sudah kita kerjakan. Untuk mengetahui dari hasil proses yang akan kita buat tadi, kita bisa pilih menu verify untuk mengetahui proses yang dilakukan. Kita klik dulu select all, regenerate all, yaitu kita ingin melihat seluruh proses mulai awal sampai terakhir. Kemudian kita klik pada verify. Kemudian untuk speednya kita pelankan untuk bisa melihatnya secara jelas, dan klik play. Nah, ini untuk kontur yang pertama.
pocket rectangle, circular pocket, kontur yang kedua yaitu dengan tool end mill diameter 10 mili, kontur berikutnya yaitu membuat slot and sheet drill. Ini untuk drill dengan diameter 4,2, tapping terakhir. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan post processor, yang mana nanti hasil program yang dihasilkan post processor akan kita eksekusi ke mesin CNC. Caranya adalah yaitu klik pada post selected operation pada post processing, default untuk post prosesornya yaitu di sini adalah generic FANUC. Klik OK. Kita berikan nama file. Maka hasil program yang dihasilkan dari post processor yaitu sebagai berikut. Karena mesin yang akan kita gunakan di dalam eksekusi program adalah mesin Siemens Sinumerik 808D, maka hasil program yang dihasilkan post processor ini harus kita editing terlebih dahulu, yaitu kita hilangkan pada bagian yang ini, kemudian kita tambahkan G290 untuk konversi ke Siemens. Kita tambahkan D1, kemudian G291, kita hilangkan parameter H, kemudian kita beralih ke toolchain berikutnya, kita beri tambahan G290, D1, G291, kita hapus untuk parameter H. Next toolchain, kita tambahkan G290, D1, kita tambahkan G291, kita hapus parameter H. Kemudian pada tool 4 kita berikan
tambahan G290 6D1, kita tambahkan G291, kita hapus untuk parameter H, kita tambahkan di sini pada tool nomor 5 untuk pergantian tool chainnya, yaitu dengan G290 T5M6D1 G291, tool chain yang ke-6 G290 T6 D1, G291, kita hilangkan parameter H. Pada bagian terakhir untuk penutup, yaitu kita tambahkan untuk konversi ke mesin Siemens, yaitu G290. Kemudian kita save. Maka program ini bisa kita gunakan ke dalam mesin Siemens Sinumerik 808D. Sekian dulu, terima kasih.